Halo semuanya, selamat datang di Bedah Data kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita nggak lagi ngebahas laporan keuangan perusahaan raksasa atau APBN yang bikin pusing. Kita bakal lihat sesuatu yang jauh lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari, tapi sering banget kita lewatin gitu aja. Kita bakal bedah buku kas gabungan dari sebuah komunitas lokal, yaitu Musyalah Al-Amin dari periode Juli 2025 sampai Mei 2026. Ini tuh benar-benar kisah nyata ya, gimana sebuah komunitas akar rumput ngelola duit mereka, bertahan hidup, dan bahkan berkembang pesat cuma lewat gotong royong warga. Keren banget kan? Nah, coba resapi angka yang satu ini, Rp1.945.500. Jangan salah, ini bukan sekedar angka acak loh, ini adalah surplus bersih. Bayangin, ini saldo akhir yang sukses dipertahanin sama komunitas ini setelah 10 bulan penuh muterin roda operasional, bikin acara ini itu, sampai ngebangun fasilitas fisik baru. Pertanyaannya, gimana coba sebuah musola kecil dengan pengeluaran yang nggak ada habisnya bisa ngumpulin dan nahan angka skuad ini secara mandiri? Nah, teka-teki inilah yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Oke, biar nggak makin penasaran, langsung aja kita mulai. Agenda kita hari ini punya 6 poin. Pertama, kita lihat ringkasan keuangan tahunan. Terus, mesin penggerak dana warga. Ketiga, sinergi ekonomi dan UMKM. Keempat, soal operasional dan syiar agama. Kelima, investasi fasilitas musola. Dan yang terakhir, saldo akhir dan masa depannya. Sip, kita masuk ke bagian pertama, ringkasan keuangan tahunan. Mari kita lihat gambaran besarnya. Kita mulai dari ngelihat gambaran besarnya dulu ya. Yang bikin saya benar-benar takjub dari buku kas ini adalah keasliannya. Coba perhatiin deh, semuanya dicatat manual tapi rapi banget. Ada tanggal, detail kolom masuk, keluar, dan saldo. Tiap perak dari bulan Juli 2025 dicatat dengan super presisi. Ini ngebuktiin satu hal penting. Transparansi finansial itu bukan monopoli korporat besar aja. Komunitas sekecil ini udah nerapin itu dari hari pertama. Dan jujur aja, ini tuh fondasi utama buat ngebangun kepercayaan warga loh. Kalau kita bandingin arus uang yang masuk dan keluar secara keseluruhan, kita bisa lihat pola yang sehat banget di sini. Pemasukannya tuh ngalir terus, frekuensinya lumayan tinggi. Sementara itu, pengeluarannya benar-benar dijaga ketat, cuma dikeluarin buat kebutuhan spesifik yang jelas jontrongannya. Ibaratnya, ini adalah bukti visual yang camik banget dari tata kelola uang yang konsisten dan penuh kehati-hatian. Lanjut ke bagian kedua, mesin penggerak dana warga. Ini nih, mesin pendanaan komunitasnya. Pertanyaannya sekarang, dari mana sih sebenarnya aliran dana yang stabil itu datang? Kalau kita bedah sumber dananya, uang ini tuh nggak turun dari langit atau dari satu donatur super kaya. Nggak gitu. Tapi ini datang dari 3 pilar utama, pereleh warga, kotak amal, dan infak atau sedekah personal. Kotak amal dan infak personal ini semacam kemurahan hati yang spontan ya, kayak tiba-tiba ada warga ngasih 50.000 atau ada donasi hamba Allah. Tapi ada satu sumber terstruktur yang menurut saya paling menarik di sini, yaitu pereleh warga. Disinilah letak keajaibannya, kekuatan dari nominal kecil tapi rutin. Coba deh kalian perhatiin rentang donasi prelek warga ini. Variatif banget, mulai dari 27.000, 38.000, sampai 100.000 rupiah. Nominalnya emang nggak selalu bombastis, tapi frekuensinya luar biasa konsisten. Hampir tiap minggu ada. Kontribusi yang mungkin kelihatannya sederhana ini, nyatanya berhasil nyiptain bantalan finansial yang super kuat. Asli, ini keren banget. Inilah tulang punggung sejati yang bikin keuangan musola tetap kokoh. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, sinergi ekonomi dan UMKM. Mari kita bahas sinergi ekonominya. Wah, kalau yang ini detail lokal favorit saya dari seluruh catatan ini. Catatan ini ngegambarin dengan sempurna gimana sih ekonomi mikro itu bekerja di lapangan. Di tanggal 2, 5, 6, dan 7 Oktober 2025, kita bisa lihat ada pemasukan yang unik banget. Tulisannya ada listrik dimsum, ketoprak listrik, geprek listrik, sampai listrik angga. Penjual makanan di sekitar situ yang numpang narik listrik dari musola, nggak cuma ngambil untung sepihak. Mereka inisiatif ngasih kontribusi antara 50 sampai 100 ribu rupiah buat nutupin tagihan listrik. Ini benar-benar simbiosis mutualisme yang nyata dan indah banget di level jalanan. Kalau mau kita kasih definisi resminya, ya inilah bentuk nyata dari sinergi ekonomi yang beraksi. Bisnis UMKM lokal dapat tempat jualan strategis dan akses listrik buat jualan, dan sebagai timbal baliknya, mereka bantuin mastiin lampu musola tetap nyala. Praktek kayak gini adalah contoh cemerlang dari manajemen komunitas akar rumput yang benar-benar mandiri dan berkelanjutan. Sesuatu yang gampang banget kita pelajari dan tiru kan? Oke, masuk ke bagian keempat. Operasional dan syiar agama.
Mari kita lihat kemana uangnya mengalir. Nah, sekarang kita udah tahu dari mana duitnya berasal, pertanyaan logis berikutnya, habisnya kemana aja? Kalau kita pecah pengeluarannya di sini, kita bakal nemuin keseimbangan yang sangat cermat. Ada biaya operasional rutin, contohnya nih, jabur yasinan yang ngabisin Rp50.000 hampir tiap bulan. Terus ada juga pengeluaran buat acara-acara besar, misalnya peringatan Maulud Nabi yang butuh dana Rp600.000 atau bayaran khotib Idul Fitri sebesar Rp300.000. Kelihatan banget gimana komunitas ini pinter ngebalance antara nutupin kebutuhan sehari-hari sama ngerayain momen-momen keagamaan yang penting. Tapi, mari kita intip lebih dekat gimana acara-acara besar ini di-manage. Ternyata, bikin acara itu nggak melulu bikin kas tekor loh. Dari catatan ini, kita bisa lihat kalau acara komunitas kayak sholawat maulud atau sholawat syukuran dan rohawan, itu juga mancing pemasukan spesifik. Contohnya, pas acara sholawat maulud, ada dana masuk Rp484.000 yang secara langsung dipakai buat nutupin biaya perayaan besar itu sendiri. Singkatnya, komunitas ini benar-benar mendanai hajatan mereka dari kantong mereka sendiri. Lanjut ke bagian kelima, investasi fasilitas musola. Gimana mereka meningkatkan asetnya? Uang receh yang dikumpulin dengan disiplin tadi, pada akhirnya disulap jadi aset fisik yang nyata buat komunitas. Coba deh ikutin garis waktu ini sama saya. Di Oktober 2025, pengeluaran modal mereka masih simpel banget, cuma servis speaker seharga Rp70.000. Ya, cukuplah buat mastiin suara azan tetap nyaring. Tapi, seiring berjalannya waktu dan dana perelek warga makin numpuk, lompatan besarnya mulai kelihatan. Di Februari 2026, mereka mulai berani ngeluarin Rp900.000 buat beli sajadah roll baru. Dan puncaknya, di bulan April 2026, mereka secara luar biasa berhasil investasiin Rp1 juta cash buat bikin pintu gudang musola yang baru. Gila sih ini progresnya. Langkah-langkah mereka tuh super logis dan sebenarnya bisa banget direplikasi sama komunitas manapun. Pertama, kumpulin donasi kecil secara konsisten. Makanya jangan pernah ngeremehin uang Rp20 atau Rp50.000. Kedua, pakai dana itu dengan disiplin buat nutupin biaya operasional harian kayak listrik tadi. Dan ketiga, nah ini kuncinya, pas ada sisa dana alias surplus, langsung alokasiin buat upgrade infrastruktur yang manfaatnya kerasa langsung sama warga. Kita sampai di bagian terakhir. Bagian 6, saldo akhir dan masa depan. Waktunya melihat hasil akhir. Mari kita lihat apa hasil akhir dari 10 bulan kerja keras dan tata kelola yang tertib ini. Kita balik lagi ke bukti fisiknya ya. Di baris paling bawah dari buku kas gabungan ini tercetak dengan sangat jelas rekapitulasi perjuangan warga dari bulan Juli sampai Mei. Nggak ada manipulasi, nggak ada angka fiktif. Cuma matematika sederhana yang didukung penuh sama transparansi warga. Sepanjang 10 bulan tersebut, total uang masuk yang berhasil dihimpun sama komunitas ini mencapai angka yang fantastis banget ukuran ekonomi mikro lokal, yaitu Rp5.941.500. Hampir Rp6 juta ini bisa ngalir murni berkat sumbangan tanpa henti dari warga dan juga kolaborasi bareng pedagang UMKM sekitar. Dari total dana tersebut, mereka membelanjakan sekitar Rp3.996.000. Dan ingat, setiap rupiah yang keluar itu punya tujuan yang sangat jelas. Mulai dari sekedar beli makanan ringan buat pengajian bulanan, ngerawat bangunan fisik musola, sampai ngasih honor buat pengurus masjid pas hari raya lebaran. Dan pada akhirnya, itu ngebawa kita kembali ke angka yang saya sebutin di awal presentasi kita tadi. Surplus bersih di angka Rp1.945.500. Sekarang kita jadi paham kan? Angka ini bukan kejatuhan durian runtuh. Ini adalah hasil nyata dari sebuah sistem, gotong royong yang solid, dan sinergi UMKM yang super cerdas. Ini tuh bukti tak terbantahkan kalau kita transparan sama dana umat pasti bakal all out ngedukung visi komunitas. Jadi, semua ini nyisain satu pertanyaan menarik buat kita renungin. Dengan tata kelola sesehat ini, plus tabungan surplus yang hampir nyentuh Rp2 juta, menurut kalian, apa ya proyek besar komunitas Musola Al-Amin di tahun depan? Apa mereka bakal perluasin bangunan? Atau mungkin bikin program sosial khusus buat warga? Kisah ini benar-benar jadi pengingat luar biasa buat kita semua tentang seberapa besar hal yang bisa kita capai bareng-bareng cuma dari langkah-langkah kecil. Makasih banyak ya udah nemenin saya bedah data kali ini. Semoga ini bisa ngasih kalian inspirasi dan perspektif baru soal dahsyatnya kekuatan ekonomi dari sebuah komunitas. Sampai jumpa!